umat beliau dan mendapat syafaatnya. Baik teman-teman, sebelum memulai diskusi pada malam hari ini, mari kita buka diskusi pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Aris Kenafi kepada Ahina Aris Kenafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cek. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ahina Aris Kunafi. Semoga dengan dibacakan tilawah dapat menambah keberkahan pada diskusi malam hari ini. Selanjutnya yaitu pembacaan kredo gerakan kami yang akan disampaikan oleh Ahina Yusuf Muhammad kepada Ahina Yusuf Muhammad. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kredo gerakan kami. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggetarkan hati kami atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepada selainnya. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur. Sampai tidak ada lagi fitnah di dalam muka bumi ini. Karena kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para penduduk surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami, pada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya. Menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam.
Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana. Dan kami adalah orang-orang progresif yang bebas dari kejumudan. Karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh, dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Seorang pejuang di siang hari dan rohib di malam hari. Pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip, dan mampu mentransformasikan masyarakat. Guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya, dan responsif terhadap masalah mereka. Manajer yang efektif dan efisien, prajurit yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit diplomat yang terampil berdialog, piawai berencana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ahina Yusuf Muhammad. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita dapat berkumpul dan berjumpa pada kegiatan diskusi malam hari ini, yaitu expert discussion yang membahas tentang kesehatan. Nah, tema pada malam hari ini pastinya sangat menarik sekali ya teman-teman, karena saat ini sedang ramai dibicarakan gitu mengenai fenomena cuci darah di usia muda. Untungnya ginjal harus tetap berjalan. Mungkin dari teman-teman juga sudah banyak yang mengetahui bahwa eh, fungsi dari ginjal sendiri yaitu bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi pembersihan darah dalam tubuh. Maka dari itu, ginjal itu sangat berperan penting bagi tubuh kita ya teman-teman. Dan perlunya kita untuk selalu berupaya menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan ginjal. Tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, berhubung Dr. Osmana Suteja sudah hadir dan membersamai kita, maka uh, langsung saja. Sebelumnya, Dr. Osmana Suteja ini merupakan saat ini dokter sebagai bertugas sebagai, mohon maaf, saat ini dokter sedang bekerja di Rumah Sakit Karyadi dan pernah sebagai pernah diamanahi di Kamda, yaitu menjadi Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan anggota bidang kaderisasi. Jadi, Dr. Usmana Suteja ini merupakan alumni dari kami Semarang ya teman-teman. Untuk itu, kepada Dr. Usmana Suteja, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya jelas terdengar enggak? Jelas, dokter. Baik, alhamdulillah. Ini maaf dengan Mbak siapa ini? Saya Zahra, dokter. Mbak Zahra ya. Baik, alhamdulillah nanti arsala rasulahu bil huda wa dina haqa yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa taqa amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya langsung tatap muka walaupun lewat online, tidak offline ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan pengurus kami daerah Semarang ya. Betul? Atau ada yang lain? Ya, mudah-mudahan pesertanya tidak hanya pengurus kami daerah Semarang ya. Ada yang lain juga. Salam dan salat bila kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti suri tauladan maupun perjuangan beliau sampai yaumul akhir nanti.
Eh, Pak Villa, alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Osmana Suteja. Eh, Kalau usia, insya Allah tahun depan sudah 50 tahun. Ya, insya Allah tahun depan 50 tahun. Eh, Kalau kelahiran, saya kelahiran di Bengkulu, ya, di Bengkulu, walaupun bukan orang Sumatera. Ya. Biasanya kalau orang-orangnya seperti ini disingkat dengan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ya. Orang tua memang Jawa semua, ya. Jawa Tengah, bagian Barat, ya. Sehingga nama saya pun mungkin nama yang langka, ya, seperti mirip dengan orang Jawa Barat, ya. Karena kota tempat orang tua saya itu di Brebes, ya, berbatasan dengan Jawa Barat. Di Semarang ini saya sejak kuliah, ya, tahun 94, kemudian sampai sekarang, ya. Walaupun waktu kecil pernah di Semarang juga, ya, kelas 1 SD sampai kelas TK besar sampai kelas 4 SD itu pernah di Semarang. Ya, tapi kemudian kuliah kembali ke Semarang dan sampai sekarang di Semarang. Kuliah dulu di FK Unisula, ya, di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan ya, dan eh, karena keasikan di kampus, ya, eh, Unisula apa betah sama saya atau saya yang betah di Unisula, ya. Sehingga lulus menjadi dokter itu tahun 2004, 2004, jadi 10 tahun jadi dokter, ya. eh, Esket itu tahun 2000, sarjana kedokteran itu tahun 2001 kalau nggak salah, ya, atau 2002. Kemudian menjalani profesi selama 2 tahun 4 bulan, ya, menjadi dokter umum itu sampai eh, menjadi dokter umum tahun 2004, ya. Kemudian setelah itu bekerja di klinik-klinik 24 jam, ya, di Semarang, ya, berpetualang dari klinik ke satu ke klinik yang lainnya, ya, berpindah-pindah gitu, ya. Bahkan merangkap beberapa klinik gitu. Kemudian sampai 2006 eh, menjadi mencoba mendaftar di Karyadi, ya. Ketika itu ada eh, lowongan untuk menjadi dokter brigade siaga bencana di Karyadi, ya. Waktu itu eh, sebagai PTT, ya, pegawai tidak tetap, ya. Kalau zaman dulu masih ada PTT, sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada sekarang ISIP, ya, intensif. Sekarang ISIP, dulu PTT. Dan PTT itu saya sampai tahun 2013 apa ya, saya lupa. Kemudian setelah itu diangkat PNS tahun 2014. Ya, 14 sampai sekarang PNS, alhamdulillah PNS. Ya. Dan saya tidak mengambil spesialis, ya, sampai sekarang saya masih dokter umum dan saat ini tidak di pelayanan tapi di manajemen, ya, di manajerial sebagai verifikator klaim internal BPJS. Ya. Kemudian istri satu, anak masih umur menikah tahun 2006, ya. 2005. Menikah tahun 2005, ya, kemudian punya anak satu, anak yang lahir tahun 2015, ya. Ya, jadi menikah
2005, anak lahir tahun 2015. Ini anak satu-satunya sekarang, perempuan. Sekarang kelas 3 SD, umur 9 tahun. Ya, alhamdulillah. Ya. Di kami, saya pernah ya tahun 99 atau tahun 2000 ya, saya lupa, mulai kepengurusan pertama kali. Itu pertama kali kepengurusan bukan waktu yang pertama ketua Kamda itu kan Pak itu ya, siapa namanya lupa. Bukan itu, tapi saya yang ketua yang kedua, yaitu Pak Arifin. Ya, Pak Arifin, saya jadi ketua ketua bidang pengabdian masyarakat, ya, bersama dengan yang ada sekarang di Semarang itu, bersama dengan Bu Ika Yuda, ya, bersama dengan Bu Ika Yuda. Yang lainnya udah nggak ada di Semarang kayaknya, ya. Yang masih di Semarang cuma Bu Ika Yuda yang satu bidang dengan saya waktu itu. Kemudian waktu kepengurusan yang ketiga itu ketuanya Pak Imam Marzuki, saya berganti menjadi berpindah ke bidang kaderisasi. Ya, ketua bidangnya Pak Agung Budi Margono. Ya, Pak Agung Budi Margono. Saya anggota bersama dengan Bu siapa itu lupa namanya, eh, Bu Nairul Izzah ya, Bu Iis ya, Bu Nairul Izzah. Itu satu bidang dengan saya di kaderisasi waktu itu, sama siapa lagi saya lupa. Yang di Semarang kayaknya itu ya, sekarang ini yang masih di Semarang. Kemudian saya selain itu juga mendirikan komisariat di Unisula. Ya, saya yang mendirikan dengan rekan-rekan yang lain, dan saya diamanai untuk menjadi ketua Komsat Unisula yang pertama di ya, ya ketua Komsat kami di Unisula waktu itu tahun 2000 kalau nggak salah 2003 ya, 2003 kalau nggak salah berdiri Komsat Unisula pertama kali. Oke, mungkin seperti itu saja ya untuk perkenalan dari saya untuk mukadimah. Kita mulai saja materinya ya tentang fenomena cuci darah di usia muda. Ini memang eh, apa cuci darah ini menjadi momok ya bagi sebagian orang, ya, ditakuti oleh sebagian orang. Ya. Mungkin kita mulai saja materinya. Silahkan slide-nya ditampilkan. Tidak, tolong slide-nya ditampilkan. Ya, dari awal ya. Oke, fenomena cuci darah. Ya, ya lanjut ke slide berikutnya. Ya, eh, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah ini menciptakan kita dengan sangat sempurna, ya, dengan sangat sempurna. Ya, sebagaimana di surat At-Tin ayat 4 ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kalau kita pikir bagian-bagian tubuh kita itu saja sudah sangat banyak ya, yang harus kita syukuri ya, dari ujung atas sampai ujung bawah. Ya. Kalau kita belajar di kesehatan, di kedokteran, di keperawatan itu kita belajar anatomi, belajar bagian-bagian tubuh ya, manusia, kemudian belajar histologi, ya, belajar jaringan dan sel yang ada di tubuh manusia, ya, belajar ilmu biokimia, ya, ilmu biokimia ini belajar tentang proses-proses kimiawi yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian belajar yang lainnya, ya, ada belajar
patologi anatomi, patologi klinik dan sebagainya. Ya. Itu kalau kita pelajari semuanya, ya, itu kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan kita dengan detail, ya, dengan sangat baik, ya. Sampai ya dari yang besar sampai yang sekecil-kecilnya itu detail sekali. Dan itu Allah hebat sekali, ya, menjalankan semuanya itu dengan otomatis, ya. Ya, tidak dengan, ya, tidak seperti robot yang kita ciptakan, ya, manusia ciptakan, ya, itu jauh sekali, ya, ya, bisa dibandingkan dengan manusia, ya. Sangat detail, ya. Kalau di otak ada bagian-bagian, ya, organ-organnya, belum nanti jaringan selnya, bagaimana kerjanya, bagaimana kerja kimiawinya. Betul, Allah sangat detail dalam melakukan uh, penciptaan manusia ini, ya. Dan sangat sempurna dalam bentuknya sebaik-baiknya, ya. Termasuk dengan organ yang akan kita bicarakan ini, ya, yaitu ginjal, ya. Ginjal manusia itu ada dua, ya, kanan dan kiri. Bila salah satu ginjal ini tidak ada, ya, entah itu rusak atau mungkin disumbangkan ke manusia yang lain, ya, donor ginjal, ya, insya Allah dia dengan satu ginjal insya Allah masih bisa hidup, ya. Masya Allah, itulah uh, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan uh, penciptaan manusia ini betul-betul dalam bentuknya sebaik-baiknya dengan sangat sempurna. Nah, sebelum kita menginjak yang lain, ya, kita menginjak ke materi tentang cuci darah, ya, alangkah baiknya saya jelaskan tentang ginjal itu sendiri, ya. Ya. Ginjal yang baik itu seperti apa? Ya, kalau kita memiliki ginjal yang baik, ya, tentunya ukurannya sesuai dengan umurnya, ya, sesuai dengan umurnya, ya, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, ya. Ginjal yang baik itu bentuknya sesuai dengan umumnya, ya. Tidak aneh-aneh gitu bentuknya, ya. Atau tidak ada sesuatu yang lain, ya. Misalnya kista, ya. Kista ginjal itu ada sesuatu merupakan kantung, ya, kantung padat yang di dalamnya itu ada cairan ataupun ada sesuatu yang padat yang letaknya itu di atas ginjal ataupun di dalam ginjal. Ini berarti kan ginjalnya tidak baik atau tidak normal, ya. Atau ukuran ginjalnya lebih kecil dari yang normal, ya, itu bisa terjadi seperti itu. Ya, kalau hal-hal itu terjadi, maka fungsi ginjal pun akan menjadi tidak normal, ya. Nah, kemudian kalau ginjal yang baik itu tandanya seperti apa? Ya, yang pertama adalah urin atau air kemih, ya, itu berwarna jernih atau kuning muda maksudnya, ya, bukan muda tapi kuning muda, hingga kuning terang cerah gitu, ya, kuningnya kuning cerah, ya, tidak keruh, tidak coklat, ya, ya, tidak kuningnya tidak coklat gitu, ya, tidak gelap gitu, ya, warnanya kuningnya. Kemudian yang kedua, tidak ada pembengkakan di kaki atau wajah, ya, karena pembengkakan di kaki atau wajah, ya, itu bisa menjadi ciri
eh, ginjalnya itu mengalami sakit. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada nyeri di perut bagian bawah, ya, terutama di kanan atau di kiri, ya, baik di kanan atau di kiri, ya, pada posisi ginjal itu, ya. Kemudian tidak mudah lelah, ya, tidak mudah lemes, ya. Tidur pun nyenyak, ya, tidurnya nyenyak, baik, ya, bisa tidur dengan enak, ya, dengan baik, ya, nyenyak, ya, tidak terganggu dengan keluhan di perut, ataupun tidak terganggu karena sering buang air kecil, misalnya, ya, sering buang air kecil di malam hari. Padahal minumnya tidak banyak, tapi sering buang air kecil, ya. Atau bisa juga nanti pada penjelasan selanjutnya, ya, itu ciri ginjal yang tidak bekerja dengan baik itu bahkan tidak keluar air kemis sama sekali, tidak keluar urin sama sekali selama 24 jam, atau hanya sedikit saja, ya. Kemudian ciri ginjal yang baik itu bila ditandai bahwa dengan tubuh yang terasa segar, ya. Tubuh itu terasa segar, ya, tidak tidak loyo, ya, tidak 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 enak badan, ya, tapi segar, ya, tidak merasa sakit, ya. Kemudian yang selanjutnya, mata berwarna cerah dan bening, ya, cerah dan bening, ya, tidak pucat, ya, tidak pucat, ya, karena kalau eh, orang yang sakit ginjal menaun atau kronis, ya, kronis itu artinya menaun, ya, itu biasanya HB-nya itu rendah, ya, sehingga orangnya terlihat pucat, ya. Kalau dilihat dari matanya, ya. Kalau dari kulitnya belum terlihat pucat, kita cek lewat matanya, lewat apa, seraput, ya, kelopak mata, ya, atau dalam bahasa medisnya adalah konjungtiva, ya, itu pucat, ya. Lihat selanjutnya. Nah, eh, fungsi ginjal, ya, itu antara lain adalah yang pertama menyaring hasil metabolisme, ya, menyaring hasil metabolisme. Ya, jadi ketika kita makan, minum, apa yang kita masukkan di dalam tubuh, ya, ada buah, ada kopi, ada jamu, ada keripik, ya, ada jus, ya, kemudian ada makanan atau minuman yang lain, ya, itu di ginjal, ya, itu disaring, ya, disaring. Jadi kalau dalam bahasa medis filtrasi, ya, filtrasi. Kemudian yang kedua, membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin, ya, atau air kemih atau air kencing, ya. Jadi racun-racun atau zat-zat yang tidak diperlukan itu dibuang, ya, lewat urin, ya. Kalau dalam bahasa medis itu disebut dengan fungsi ekskresi, ya, dikeluarkan, dibuang, ya. Nah, ini dua fungsi ginjal ini, ya, antara lain dua ini, ya. Selanjutnya slide. Nah, gagal ginjal, ya, gagal ginjal itu apa, ya? Gagal ginjal itu merupakan kondisi di mana terjadi penurunan fungsi ginjal, ya. Penurunan fungsi ginjal dalam menyaring limbah hasil metabolisme, ya, dan penurunan fungsi ginjal dalam fungsi membuang racun, ya.
Ya, kita ketahui bahwa tadi ada dua, yaitu fungsi menyaring atau filtrasi, dan yang kedua fungsi membuang atau ekskresi. Ya, fungsi ginjal tadi ada dua. Ya, sisa-sisa metabolisme yang seharusnya dikeluarkan oleh sistem kemih, ya, ya, akhirnya menumpuk di ginjal, yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Jadi kalau ginjal itu fungsinya menurun atau sudah tidak normal, ya, abnormal, ya, maka sisa-sisa metabolisme yang seharusnya dikeluarkan oleh sistem kemih, ya, akhirnya menumpuk di ginjal. Ya, menumpuk di ginjal, ya, bisa terbentuk batu dulu, ya, misalnya sebelum terjadi gagal ginjal itu terbentuk batu atau kristal, yang kemudian kalau batu atau kristal ini didiamkan lama, tidak segera ditangani, atau bolak-balik sudah ditangani muncul lagi, ya. Nah, dalam jangka panjang ini akan mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Baik, selanjutnya slide. Nah, bagaimana tanda awal gagal ginjal? Ya, tanda awal gagal ginjal itu yang pertama adalah mudah lelah. Ya, jadi karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, ya, eh, dia eh, fungsi untuk menyerap kebaikan air, ya, fungsi dari air, karena dehidrasi, yang seharusnya dengan air itu, fungsi dari air adalah rehidrasi, seharusnya air itu bisa mengatasi dehidrasinya, tapi karena ginjalnya itu bermasalah, ya, maka lelahnya pun kurang kurang teratasi, ya. Jadi mudah lelah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kulit kering dan gatal, ya, kulit kering dan gatal, ya, kering karena tadi, ya, airnya tidak, air itu yang tidak optimal, ya, fungsi dari air untuk melembabkan kulit pun menjadi tidak optimal, ya, karena ada gangguan di ginjal, ya, karena kering kulitnya pun akhirnya juga gatal, ya. Kemudian keluar darah, ya, bisa terjadi keluar darah, sampai keluar darah ketika buang air kecil, ya. Kalau dalam bahasa medis disebut dengan hematuri, ya. Bisa hematuri ini darah ini bisa tidak terlihat, ya, kadang tidak terlihat, tapi ketika dicek urinnya di laboratorium ternyata ada darah, ya. Secara kasat mata itu tidak terlihat, tapi ketika dicek di laboratorium, oh, ternyata ada darahnya. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian urin berbusa pun bisa menjadi tanda awal gagal ginjal, ya. Urin yang berbusa, apalagi busanya banyak, ya. Itu bisa menjadi tanda awal gagal ginjal juga. Ya, kemudian ada pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, ya. Walaupun ini tidak pada pembengkakan kaki itu tidak hanya pada gagal ginjal, ya. Pada penyakit lain pun bisa, ya. Kemudian ada pembengkakan pada area mata, pada kelopak mata itu bengkak, ya. Ya, bengkak. Biasanya itu tanda awalnya seperti itu. Ya, lanjut, slide. Ya, tanda yang lainnya adalah nafsu makan menurun, ya. Nafsu makan menurun. Sehingga kemudian orang dengan gagal ginjal itu berat badan menurun, ya. Berat badan menurun, bahkan sampai kurus, ya. Underweight, ya, underweight, ya. Sampai malnutrisi, ya. Malnutrisi bisa malnutrisi ringan, malnutrisi sedang, berat, ya. Itu pada penderita gagal ginjal. Kemudian otot itu lebih sering kram, ya. Otot itu lebih sering kram karena memang yang mengatur zat-zat yang ada di dalam tubuh, ya, itu ginjal,
Sementara ginjal mengalami kerusakan. Ya. Kita butuh natrium, kalium, ya. Tapi di dalam tubuh itu menjadi keseimbangannya menjadi tidak seimbang, ya, karena ginjal yang mengatur keseimbangan ini rusak, ya. Sehingga otot menjadi lebih sering kram. Ya. Kemudian frekuensi buang air kecil meningkat, ya. Sering kencing, ya. Padahal minumnya sedikit tapi sering kencing, ya. Atau sebaliknya, minum banyak tapi kok tidak kencing sama sekali dalam 24 jam. Atau kencingnya sangat sedikit, padahal minumnya banyak. Nah, ini tanda dari gagal ginjal. Ya. Baik, selanjutnya, saya. Nah, penyebab gagal ginjal di usia muda. Ya. Ini berbeda dengan usia didapat pada usia dewasa, ya. Jadi penyebab gagal ginjal di usia muda atau bisa juga pada usia anak-anak, ya. Ini yang pertama adalah kelainan kongenital atau kelainan bawaan sejak lahir. Ya. Misalnya sindrom nefrotik. Ya, sindrom nefrotik ini penyakit ginjal di mana ginjalnya itu bocor atau nama lainnya memang ginjal bocor. Ya, dalam bahasa awam ginjal bocor. Ya, sehingga uh, di mana ginjal itu rusak, ya, ginjalnya bocor, kemudian tidak bisa uh, menyaring. Ya, fungsi menyaring ini, filtrasi ini tidak bisa atau tidak optimal. Ya, sehingga kemudian zat-zat yang harusnya dibuang, ya, zat-zat yang harusnya disaring atau dibuang itu terkumpul di dalam ginjal, ya, kumpul di ginjal. Ya. Jadi misalnya natrium, ya, itu bermanfaat buat tubuh, tapi kalau ternyata menumpuk di dalam ginjal akan menjadi eh, penyakit, ya, bagi tubuh kita. Kemudian bentuk ginjal yang abnormal, ya, yang tidak normal, ya, seperti misalnya bentuk ginjal yang kecil, ya, itu juga kelainan bawaan, ya, kelainan kongenital. Ya. Kemudian kista ginjal juga bisa. Ya, kista ginjal tadi yang seperti saya terangkat tadi adanya kantung, ya, ya, yang kantung padat yang berisi cairan ataupun sesuatu yang padat, ya, bisa letaknya bisa di atas ginjal atau di dalam ginjal. Ya. Kalau di atas ginjal itu kalau ya, bisa mendesak organ yang lainnya. Ya. Ini bisa mengganggu organ yang lainnya. Ya. Di samping ginjal itu sendiri, ya, fungsinya menjadi tidak normal, ya, juga mengganggu organ yang lainnya. Ya, slide selanjutnya, silakan. Kemudian, nah, obesitas, ya, obesitas. Baik, mungkin sebelum saya lanjutkan biar nggak ngantuk, nggak tolong untuk ditampilkan video dari saya. Videonya dulu. Suaranya belum. Suaranya belum ada. Suara videonya belum ada, ya.
Ya, ini video eh, eh, tentang anak-anak, fenomena anak-anak, ya, tidak hanya usia muda tapi juga anak-anak, ya. Ini melakukan cuci darah, ya. Puluhan anak-anak ketika di bulan Juli tahun ini, ya, itu tiba-tiba dalam satu waktu di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo Jakarta, ya, tiba-tiba anak-anak banyak yang melakukan cuci darah di rumah sakit tersebut, ya, di bulan Juli tahun 2024. Ya, ini menjadi eh, pelajaran buat kita semuanya. Ya. Videonya bisa ini, ada suaranya. Bayangkan, anak-anak kita yang seharusnya berlari-lari ceria, kini terpaksa menjalani cuci darah rutin layaknya orang tua. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan anak di Indonesia kini harus menjalani prosedur medis yang seharusnya jauh dari kehidupan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana gaya hidup modern kita telah merampas masa kecil mereka yang tak berdosa? Tetap bersama kami, karena fakta-fakta mengejutkan ini akan membuka mata Anda tentang ancaman kesehatan yang menghantui generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, terungkapnya fakta bahwa 60 anak harus menjalani cuci darah rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada Kamis 25 Juli 2024 telah memicu keprihatinan publik yang mendalam. Fenomena ini menggambarkan betapa seriusnya masalah kesehatan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia saat ini. Cuci darah, sebuah prosedur yang biasanya dijalani oleh orang dewasa, bahkan lanjut usia, kini harus dihadapi oleh anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka dengan penuh keceriaan. Fenomena ini seperti membunyikan alarm keras mengenai ancaman kesehatan bagi generasi muda. Di RSCM, anak-anak ini tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di luar Jawa, yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat nasional. Menurut Dr. Eka Laksmi Hidayati, seorang spesialis anak di RSCM, banyaknya jumlah anak yang menjalani cuci darah di rumah sakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kelainan fungsi ginjal bawaan, paparan obat-obatan tertentu, serta gaya hidup yang tidak sehat sejak usia dini. Penyebab gangguan ginjal pada anak-anak bisa sangat beragam. Selain kelainan bawaan dan paparan obat-obatan, gaya hidup modern yang semakin tidak sehat menjadi faktor yang semakin dominan. Gaya hidup yang buruk, terutama dalam hal pola makan dan minuman, menjadi salah satu penyebab utama yang memicu gangguan ginjal pada anak-anak. Konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam dan lemak, minuman berpemanis yang berlebihan, serta kurangnya aktivitas fisik telah menjadi bagian dari keseharian banyak anak di Indonesia. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas dan diabetes pada anak-anak, yang keduanya merupakan faktor risiko utama gangguan ginjal. Kisah Faris, seorang anak berusia 8 tahun yang harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu, memberikan gambaran nyata tentang dampak buruk dari gaya hidup tidak sehat pada anak-anak. Selama 4 bulan terakhir, selang kateter untuk hemodialisis sudah dipasang di dadanya, yang membuatnya harus berhenti sekolah dan terpaksa menjalani hari-harinya di atas kursi roda. Faris, yang dulunya aktif dan penuh energi, kini tidak mampu lagi berlari-lari seperti anak-anak seusianya karena mudah merasa lelah. Ibunya mengakui bahwa gangguan ginjal yang dialami Faris turut diperparah oleh pola makan yang kurang baik dengan konsumsi minuman berpemanis sebagai salah satu penyebab utamanya.
Minuman berpemanis memang menjadi salah satu tersangka utama penyebab gangguan ginjal pada anak-anak. Makanan dan minuman semacam ini sangat disukai oleh anak-anak dan sayangnya, orang tua seringkali abai untuk mengingatkan anak-anak mereka agar membatasi konsumsinya. Iklan minuman berpemanis dalam kemasan yang membombardir setiap hari juga turut memperparah masalah ini, membuat gula menjadi semacam candu yang sulit dihindari oleh anak-anak. Menurut anjuran Kementerian Kesehatan, batas konsumsi gula harian yang aman adalah 10% dari total energi, yaitu sekitar 4 sendok makan atau 50 gram gula per hari. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang melebihi batas ini, yang akhirnya berdampak buruk pada kesehatan mereka. Sebagai perbandingan, Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa minuman soda memiliki kandungan gula sebanyak 27 gram, setara dengan 1,8 sendok makan, sedangkan teh kemasan mengandung sekitar 20 gram gula, setara dengan 1,3 sendok makan. Minuman-minuman ini seringkali dikonsumsi oleh anak-anak tanpa pengawasan, yang berujung pada meningkatnya risiko gangguan ginjal di usia muda. Data dari Center for Indonesia Strategic Development menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan setidaknya 1 hingga 6 kali per minggu. Kurangnya pemahaman tentang batas aman konsumsi gula, ditambah dengan maraknya paparan iklan minuman berpemanis, dikhawatirkan membuat konsumsi gula tidak terkontrol dan berdampak pada kesehatan anak-anak. Namun, gangguan ginjal bukanlah satu-satunya dampak dari gaya hidup yang tidak sehat ini. Anak-anak yang menderita gangguan ginjal juga berisiko mengalami komplikasi kesehatan lainnya, seperti hipertensi, anemia, dan gangguan pertumbuhan. Selain itu, kualitas hidup mereka sangat terpengaruh. Mereka mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang normal untuk anak seusia mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka. Kondisi ini juga membawa dampak psikologis yang mendalam, baik bagi anak yang bersangkutan maupun keluarganya. Kembali ke kasus anak-anak di RSCM, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, memberikan beberapa tips untuk mengurangi risiko gangguan ginjal pada anak-anak. Salah satu anjurannya adalah membiasakan anak-anak minum air putih, bukan minuman manis yang mengandung gula ataupun pemanis buatan, seperti high fructose corn syrup yang banyak terdapat dalam minuman-minuman kemasan. Minuman-minuman seperti ini mudah ditemukan di minimarket, bahkan di warung-warung pinggir jalan dan depan sekolah, yang membuat anak-anak dengan mudah mengaksesnya. Selain membatasi konsumsi gula, penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga secara teratur tidak hanya membantu menjaga berat badan yang sehat, tetapi juga meningkatkan fungsi ginjal dan kesehatan jantung. Sekolah dan komunitas juga bisa berperan dalam mempromosikan gaya hidup sehat melalui program-program edukasi dan kampanye kesehatan yang berfokus pada anak-anak dan keluarga mereka. Di sisi lain, peran industri makanan dan minuman juga tidak bisa diabaikan. Produsen harus lebih bertanggung jawab dalam mengurangi kadar gula dan garam dalam produk mereka, serta lebih transparan dalam mencantumkan informasi nutrisi pada kemasan. Pemerintah dapat turut serta dengan memberlakukan regulasi yang ketat terkait iklan makanan dan minuman tidak sehat, khususnya yang ditujukan kepada anak-anak. Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, di Meksiko, pemerintah telah memberlakukan pajak terhadap minuman berpemanis untuk mengurangi konsumsi gula di kalangan anak-anak. Sementara itu, di Inggris, kampanye Change for Life berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik untuk anak-anak.
Indonesia bisa belajar dari inisiatif-inisiatif ini dan menerapkannya dengan menyesuaikan pada kondisi lokal. Pada akhirnya, sebagai orang tua, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan anak-anak, termasuk mengontrol makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Lebih baik menolak jajanan yang manis-manis daripada harus menanggung risiko sakit parah di kemudian hari. Upaya pencegahan sejak dini sangat penting untuk menghindari kondisi yang lebih buruk di masa depan, demi masa depan anak-anak kita yang lebih sehat dan cerah. Sobat channel Kabar Langit, jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, karena suara Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pastikan juga untuk subscribe channel Kabar Langit, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ngantuknya hilang ya. Kita lanjutkan dengan materi ya tadi, obesitas, ya obesitas. Ya, jadi penyebab gagal ginjal di usia muda yang selanjutnya adalah obesitas. Ya, karena pola makan tidak sehat, ya. Pola makan tidak sehat, ya sering mengkonsumsi minuman manis berkemasan, makanan cepat saji, ya, dan makanan berkalori tinggi. Ya, kenapa makanan cepat saji? Padahal makan cepat saji tidak manis, tapi sebaliknya asin. Ya, itu justru ya tidak hanya gula yang menyebabkan gagal ginjal, tapi juga garam, ya garam yang mana garam itu rumus kimianya adalah NaCl ya, berarti mengandung natrium. Ya, dengan natrium yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan gangguan di ginjal. Ya. Dan makanan berkalori tinggi, ya berkalori tinggi itu berarti banyak mengandung karbohidrat, ya banyak mengandung lemak, ya atau berprotein, ya memiliki protein yang tinggi, ya. Kemudian kurangnya aktivitas, ya kurangnya aktivitas, ya itu bisa menyebabkan obesitas, ya. Ya slide selanjutnya, ya ya tentang obesitas dulu ya tadi ya, sebelum ke ini, bahwa obesitas itu sering ya, selain karena pola makan tidak sehat, ya itu karena tadi aktivitas anak ya, yang atau aktivitas anak-anak zaman sekarang itu berkurang, ya kegiatan. Karena apa? Karena banyak menggunakan gadget, ya sering menggunakan gadget, kemudian menjadi malas untuk beraktivitas, mager, ya malas untuk bergerak, kemudian akibat karena kurang bergerak, ya maka kalori yang dibakar itu lebih sedikit ya daripada kalori yang masuk, ya akhirnya kemudian menumpuk di tubuh secara terus menerus kalori itu, ya kemudian akhirnya terjadilah obesitas, ya. Nah, data penelitian, ya menurut data penelitian itu menunjukkan bahwa kebanyakan gagal ginjal kronis di Indonesia itu terjadi akibat hipertensi, ya dan diabetes, ya yang disebut dengan nefropati diabetik, ya di mana penyakit-penyakit tersebut, hipertensi maupun diabetes tidak terkontrol, ya sehingga kemudian terjadi gagal ginjal kronis, ya. Selain itu juga penyakit asam urat, ya penyakit asam urat yang tinggi,
ya nefropati asam urat. Itu bisa juga menyebabkan gagal ginjal kronis, ya, gagal ginjal. Ya. Kemudian selanjutnya, nah tentang cuci darah, ya ada dua istilah, yaitu yang pertama dialisis. Dialisis itu merupakan proses penyaringan darah menggunakan lapisan perut bagian dalam, ya. Terus proses penyaringan darah menggunakan lapisan perut bagian dalam atau yang disebut dengan peritoneum, ya, lapisan perut bagian dalam. Ini proses yang alami, ya, proses yang alami di dalam tubuh kita, ya. Ada proses penyaringan darah menggunakan lapisan perut bagian dalam atau peritoneum. Kemudian hemodialisis. Hemodialisis ini proses penyaringan darah menggunakan mesin yang fungsinya seperti ginjal. Jadi ada mesin, ya, di samping tubuh pasien, ya, kemudian disambungkan dengan selang itu dengan pasien, ya, kemudian mesin ini berfungsi seperti ginjal, ya, menggantikan fungsi ginjal, dan ini dilakukan selama beberapa jam, ya, selama kurun waktu tertentu, ya, dan ini dilakukan secara rutin, ya, secara rutin. Ya, pasien yang mengalami gagal ginjal kronis, ya, karena memang cuci darah ini hanya untuk pasien yang sudah terjadi gagal ginjal kronis, ya, gagal ginjal yang menaun, bukan yang akut. Kalau yang akut itu atau yang mendadak atau yang terjadi tiba-tiba itu belum dilakukan cuci darah, ya. Tetapi cuci darah ini dilakukan pada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis, ya. Gagal ginjal kronis, gagal ginjalnya itu sudah tahunan, sudah menaun, ya. Nah, ini harus dilakukan secara rutin, ya. Hemodialisis ini harus dilakukan secara rutin dan seumur hidup, ya. Ya, di mana tubuh ini terus menghasilkan zat sisa dari proses metabolisme yang harus dibuang agar tidak merusak organ tubuh yang lainnya. Karena kalau tidak dilakukan hemodialisis ini tadi, ya, bisa merusak organ tubuh yang lain, ya, karena ginjalnya sudah rusak banget, ya, sehingga harus dilakukan hemodialisis. Ya, karena kalau tidak dilakukan hemodialisis tidak bisa mengganggu organ yang lain, ya. Nah, cuci darah ini kapan harus dilakukan cuci darah tadi, ya, bila nanti dokternya sendiri yang menentukan kapan harus dilakukan cuci darah. Tapi kita sedikit dari saya, ya, bila dari dokternya itu sendiri sudah mendiagnosis gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal stadium 5, ya, biasanya dokter akan memberikan advis untuk melakukan hemodialisis, ya, atau cuci darah, ya. Fungsi ginjalnya menurun, ya, dan dokter ini bisa menentukan, ya, fungsi ginjalnya itu tinggal berapa persen, ya. Kemudian ada pemeriksaan laju filtrasi glomerulus, ya, itu dokter, ya. Kemudian ada tanda yang lain, yaitu hiperkalemia, ya. Hiperkalemia itu kalium, ya, kalium yang seharusnya ada kadar normal di dalam darah, tapi ini berlebihan, ya. Ketika diperiksa di laboratorium, ya, cek darah, diambil darahnya, ternyata kaliumnya ini berlebihan, ya, di dalam darah. Ya, kemudian kapan dilakukan hemodialisis jika dengan terapi yang konservatif itu tidak bisa, gagal, ya, maka perlu dilakukan di hemodialisis. Ya. Kemudian dokter juga memeriksa urium, ya, dengan laborat, ya, urium, ya, di mana kalau uriumnya itu sudah lebih dari, uriumnya itu terlalu tinggi, sudah lebih dari 200 mg per desiliter, maka biasanya dokter akan memberikan advis untuk hemodialisis, ya.
Ya. Kemudian tadi bila ada gejala sering BAK atau tidak BAK sama sekali atau yang disebut dengan istilah anuria, ya tidak BAK sama sekali dalam 24 jam atau sangat sedikit sekali ya, jumlah urinnya dalam 24 jam padahal minumnya biasa atau lebih banyak. Ya. Baik, lanjut silakan slide-nya. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga ginjal ya supaya tetap sehat? Ya, yang pertama adalah mengkonsumsi air putih. Ya. Ya, air putih ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Manfaatnya sangat besar sekali buat kita. Ya. Allah ini sungguh maha besar, ya, menciptakan segala sesuatunya buat manusia. Ya. Semuanya bermanfaat. Apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bermanfaat bagi manusia, insya Allah. Ya. Termasuk air putih ini. Air putih ya itu bisa mencegah dehidrasi, membuang zat-zat sisa metabolisme melalui urin maksudnya. Ya. Kemudian kalau kekurangan air, ya maka akan terjadi dehidrasi, ya tubuh akan mengalami penurunan volume air. Ya. Nah kalau tubuh mengalami penurunan volume air, maka limbah sisa metabolisme itu bisa mengendap ya dan menumpuk ya di dalam ginjal, ya di dalam ginjal. Ya misalnya urat, misalnya asam urat lah, ya. Misalnya apa ya, natrium. Misalnya. Natrium itu kan dari garam ya, dari garam. Kalau natrium itu menumpuk di dalam ginjal, maka berbahaya. Ya. Jangka panjang akan menyebabkan batu ginjal, dan batu ginjal ini bisa adanya endapan di dalam ginjal ini bisa diperiksa melalui laboratorium dengan pemeriksaan urin. Ya. Jadi di dalam pemeriksaan urin itu bisa diperiksa endapan-endapan apa saja yang ada di dalam urin. Ya, bisa endapan itu bisa berupa uh, asam urat, lemak, ya, sehingga uh, batu ginjal atau batu kristal yang terbentuk itu dari apa? Ya, dari asam urat atau lemak atau kolesterol atau yang lainnya. Ya, itu bisa dideteksi dari pemeriksaan urin. Ya. Nah, kalau batu ginjal ini tidak tertangani, ya dibiarkan atau kambuh-kambuhan, ya penaun, ya, maka bisa terjadi gagal ginjal. Ya. Baik, selanjutnya slide. Ya, ya seperti video tadi, ya. Ya, menghindari makanan serta minuman manis dan soft drink. Ya, makanan atau minuman manis dan soft drink. Ya. Jadi makanan dan minuman manis itu mengandung kalori yang tinggi, yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan, ya, sehingga kemudian bisa mengalami obesitas. Ya. Samping itu juga tingginya kadar gula di dalam darah itu juga bisa menyebabkan diabetes, ya, atau kencing manis, ya bahasa awamnya, penyakit kencing manis, ya, atau diabetes mellitus. Ya. Ya, dan diabetes ini bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah ginjal bila tidak terkontrol dengan baik. Ya. Ya, dengan rusaknya pembuluh darah di ginjal, maka fungsi dari ginjal pun akan terganggu. Ya, fungsi dari menyaring ya maupun membuang itu terganggu. Ya. Ini akibat dari makanan dan minuman yang manis ya ataupun soft drink. Ya, slide selanjutnya. Kemudian menghindari minuman tinggi fruktosa, ya. Gula dari sirup jagung. Ya, di dalam tubuh fruktosa itu dipecah menjadi purin. Ya. Menurut studi, minuman bersoda yang dibuat dari fruktosa itu bisa berisiko tinggi memicu asam urat. Ya.
Nah, asam urat yang tinggi itu tadi ya bisa menyebabkan pembentukan batu atau kristal asam urat ya di dalam ginjal atau di saluran ginjal. Ya, jadi batu itu bisa di ginjalnya atau bisa di saluran ginjal ya, atau saluran saluran air kemih ya. Ya, ya. Dan kalau tidak terkontrol dengan baik atau tidak tertangani dengan baik, batu ini ya bisa mengakibatkan gagal ginjal. Ya. Selanjutnya, nah kalau di video tadi itu tentang makanan minuman yang manis ya. Tapi penyebab gagal ginjal itu tidak hanya yang manis-manis saja, ya, tapi juga garam. Ya. Yang asin-asin itu juga kita batasi. Ya. Ya, beberapa makanan yang mengandung tinggi garam seperti makanan cepat saji, ya, makanan kaleng atau makanan kemasan, ya. Kadang orang itu suka ngemil, ya, nggak sadar, ya, sambil mengerjakan sesuatu, ya, biar nggak ngantuk, ya, biar tetap apa semangat, biar tetap dalam kondisi apa melek gitu ya, dalam kondisi waspada, ya, mengerjakan tugasnya, mengerjakan eh, apa kegiatannya, aktivitasnya itu dengan mengemil. Ya. Apa saja masuk ya dengan minuman yang ada di sampingnya, ganti kopi habis, ganti yang lain, ambil sirup atau ambil minuman botol gitu ya. Keripik keripik apa keripik kentang asin habis, ganti yang lain, ganti apa misalnya taro atau apa ya ciki ya itu dilakukan begitu saja ya ya tanpa sadar dan mengalir begitu saja ya. Nah padahal seperti itu sangat tidak baik buat tubuh kita ya. Kita punya tubuh ini juga seharusnya memperlakukan dengan baik ya, menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya. Kalau kita ingin bersyukur ya, bersyukur dengan cara menjaga tubuh kita supaya tetap sehat ya. Jangan semena-mena terhadap tubuh kita ya, jangan semena-mena terhadap tubuh kita ya. Tubuh kita ini eh, kalau butuhnya hanya segitu jangan diberi berlebih ya. Tapi kalau kurang juga jangan ya, jangan kekurangan. Kalau butuh ya diberikan sesuai dengan kebutuhannya, tidak kekurangan, tidak berlebihan ya. Sehingga bagaimana Allah juga berfirman ya dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya, kulu wasrubu wala tusrifu ya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan ya. Ini sudah dari sononya sebelum manusia diciptakan, Allah sudah membuat Al-Quran ini dalam Lauhul Mahfuz ya. Kan semua kitab ada di Lauhul Mahfuz semuanya. Allah sudah menciptakan pertama kali yang diciptakan Allah pertama kali adalah apa? Pena ya. Kemudian pena itu disuruh oleh Allah untuk menulis ya. Lalu pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena ya. Kemudian disuruh menulis. Yang ditulis itu apa? Ya kitab-kitab ya. Sampai Al-Qur'an itu sudah ditulis sebelum manusia diciptakan. Ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita tidak taat atau patuh pada Allah ya, maka kita tanggung sendiri akibatnya. Ya. Nah, di sini saya lanjutkan tentang garam. Ya, kalau kita terlalu banyak makan garam, ya, maka ginjal itu akan terganggu. Ya. Ya. Dia akan menurunkan pengeluaran air di dalam urin.
ya, sehingga kemudian eh, terjadi penumpukan garam ya di dalam tubuh, ya, penumpukan air di dalam tubuh, ya, penumpukan garam di dalam ginjal, ya, kemudian air pun menumpuk di dalam tubuh, ya, sehingga kemudian karena garam yang tinggi di dalam eh, ginjal, maka terjadi hipertensi. Ya. Nah, hipertensi yang tidak tertangani dengan baik, ya, tidak terkontrol dengan baik, maka juga akan merusak ginjal, ya, sehingga terjadi gagal ginjal. Ya. Selanjutnya, ya, beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa konsumsi garam berlebih dapat meningkatkan proses peradangan, ya. Proses peradangan pada ginjal sehingga kemudian ginjal pun rusak, ya. Yaitu kalau kita berlebihan mengonsumsi garam. Padahal Allah menciptakan gula dan garam itu juga ada manfaatnya bagi manusia, ya. Tidak tidak jangan sampai kita anti gula dan anti garam, ya. Garam dan gula itu ada manfaatnya buat tubuh kita, ya, insya Allah. Karena memang itu disediakan manusia oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk manusia, dan apa yang diciptakan Allah untuk manusia insya Allah ada manfaatnya. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah meningkatkan aktivitas fisik, ya. Dengan aktivitas fisik, ya, tentunya aktivitas fisik ini yang terbaik adalah dengan olahraga, ya, olahraga yang rutin, ya, olahraga yang rutin. Olahraga yang terbaik adalah olahraga aerobik, ya, aerobik. Ya. Kalau usia muda, insya Allah masih bagus untuk olahraga-olahraga yang menantang, gitu ya, olahraga-olahraga yang berat, ya, seperti futsal, sepak bola, atau badminton, gitu ya. Insya Allah masih sangat bermanfaat. Tapi kalau sudah berumur 40-50 ke atas, ya, itu yang terbaik adalah olahraga aerobik. Ya. Dengan olahraga, ya, aktivitas fisik, insya Allah kalori akan terbakar, ya. Ya, jadi tidak menumpuk di dalam tubuh, ya, tidak hanya mengumpulkan kalori di dalam tubuh, tapi juga kalorinya itu termanfaatkan, ya. Ya, kemudian selanjutnya tidak boleh minum obat atau suplemen sembarangan tanpa advis dari dokter, ya, karena obat, ya, itu ada dosisnya, ya, ada peruntukannya, kemudian ada waktunya, tidak boleh setiap hari kecuali obat-obat tertentu, ya, seperti hipertensi dan diabetes memang ini diminum seumur hidup, ya, tetapi obat-obat tertentu, apalagi obat anti nyeri itu tidak boleh diminum sembarang waktu, ya, terus menerus. Atau suplemen tertentu itu tidak boleh diminum setiap hari seumur hidup, tidak boleh, ya. Ada suplemen yang harus dibatasi, ya, karena mengandung zat-zat tertentu, ya, makanya perlu dikonsultasikan ke dokter, ya, suplemen mana yang tidak boleh di bahkan herbal pun, ya, herbal itu ada herbal yang tidak boleh diminum setiap hari, ya, hanya dibatasi sampai 2 minggu saja, 2 pekan, ya, ada, ya. Kemudian selanjutnya mengontrol berat badan, ya, supaya ginjal ini tetap sehat, mengontrol berat badan, ya, benar rutin check up, ya, fungsi ginjalnya diperiksa, ya, baik ada urium kreatininnya diperiksa, ya, endapan-endapannya diperiksa, ada enggak endapan di dalam ginjal, kemudian atau di ultrasonografi, ya, USG ginjalnya seperti bagaimana, ya. Kemudian selain itu juga cek gula darah, tensi, ya, cek prostat, ya, bagi
laki-laki ya, pertama. Kemudian tidak merokok ya, karena merokok juga tidak baik buat ginjal. Ya. Selanjutnya, nah, eh, batas konsumsi gula, garam, dan lemak yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Ini untuk dewasa ya, bukan untuk kita ini ukuran ini, bukan untuk anak-anak. Anak-anak lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Ya. Untuk gula itu 50 gram atau sama dengan 4 sendok makan per hari. Ya. Ini ukuran per hari ya. Kemudian 2000 mg natrium atau sodium atau 5 gram garam ya, atau 1 sendok teh. Sendok teh tahu ya, terus sendok teh itu yang kecil itu ya. Kalau sendok makan yang besar, sendok teh yang kecil. Ya, jadi kalau garam itu sehari hanya 1 sendok teh itu maksimal. Ya, jadi kalau ada makanan terlalu asin, ya kita eh, jangan banyak-banyak makannya ya. Ya, kita pikir-pikir ya. Kalau sehari kalau kita makan, kita pikir hari ini saya sudah makan manis atau belum gitu ya. Sudah makan manis atau belum, atau sudah makan asin atau belum hari ini. Sudah makan seberapa banyak ya. Nah, kita pikir ya, kita hitung-hitung. Kalau sudah bolak-balik dari pagi sampai siang sudah makan manis, makan asin, sekian banyak ya, kita jangan hentikan saja ya. Jangan terlalu banyak makan manis atau makan asin. Lebih baik makan buah atau minum air putih ya. Makan buah atau minum air putih. Atau makanan yang tidak ada garamnya ya. Kemudian kalau lemak ya, itu seharinya 67 gram ya, atau sama dengan 5 sendok makan minyak ya. Ini rumusnya kalau bisa kita rumuskan untuk kita hafalkan, supaya kita hafal G4, G1, L5 ya. Jadi gula itu 4 sendok makan, kemudian garam itu 1 sendok teh, dan lemak itu 5 sendok makan ya. Minyak ya, minyaknya itu 5 sendok makan ya. Kalau kita makan pisang goreng ya, kita nggak bisa ngukur ya, pisang goreng yang kita ambil ini minyaknya berapa banyak ya. Biasanya kalau orang kan sambil ambil tisu ya, gorengannya di ini dulu pakai tisu ya, minyaknya diserap dulu pakai tisu supaya nggak terlalu banyak minyaknya ya. Kalau orang-orang sudah paham ya, setelah terserap oleh tisu minyaknya baru dimakan tuh pisang gorengnya ya. Biasanya seperti itu. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ya Allah tadi sudah saya terangkan bahwa garam, gula itu ada manfaatnya. Ya, kenapa Allah menciptakan semuanya yang ada di bumi ini? Semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Ya, itulah Allah eh, sudah menyiapkan bumi ini sebelum manusia diturunkan ke bumi. Ya, sebelum diturunkan dari surga ke bumi, Allah sudah menyiapkan bumi ini lengkap. Ya, insya Allah untuk manusia. Ya, manfaat garam yang pertama adalah menjaga produksi hormon tiroid. Ya, hormon tiroid ya kita tahu ya bahwa kenapa terjadinya penyakit gondok ya, karena kekurangan yodium dalam garam ya. Gondok ya, itu hormon tiroidnya karena meningkat ya, terlalu berlebihan karena kekurangan hormon karena kekurangan zat yodium dalam garam ya, karena kekurangan zat yodium, di mana zat yodium ini banyak di dalam garam ya. Kemudian kedua, manfaat garam adalah mencegah tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah itu nama lainnya bukan anemia ya, tapi hipotensi. Ya, beda antara anemia dengan hipotensi. Kalau anemia itu kalau dicek
dicek itu laboratoriumnya HB-nya itu rendah, itu anemia. Tapi kalau tekanan darah rendah, ya itu tensinya yang rendah, ya tensinya rendah. Tensi normal itu sekitar 120/80, ya, ya. Jadi eh, di atas, di bawahnya itu di bawah 90, ya. Dengan atasnya itu di atas 110, ya. Ya, antara 110 dan 140 itu atasnya atau sistolnya. Ya. Dan bawahnya itu antara 90 sampai 55 atau 60, ya. Itu normalnya segitu tekanan darah, ya. Tekanan darah atau tensi, ya. Tekanan darah rendah berbeda dengan anemia, ya, sekali lagi. Kemudian eh, memelihara keseimbangan cairan tubuh, ya. Saya, eh, bahwa ginjal itu fungsinya adalah menjaga keseimbangan juga, ya, yaitu antara natrium dan kalium, ya. Zat natrium dan kalium ini harus seimbang di dalam tubuh kita, ya, karena garam itu kan mengandung natrium, ya. Rumus kimianya adalah NaCl, natrium. Mohon maaf dokter, Kemudian izin mengingatkan untuk waktunya oke, tersisa 5 menit lagi ya dokter. oke, insya Allah sebentar lagi selesai. Baik. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada meredakan gejala cystic fibrosis, ya. Cystic fibrosis ini penyakit yang apa namanya, di mana kadar kadar garam dan air di dalam tubuh penderita cystic fibrosis itu akan lebih cepat hilang melalui keringat, ya. Jadi eh, kalau kalau orang dengan gejala cystic fibrosis ini diberi garam, maka gejalanya akan berkurang atau hilang, ya, dengan penyakit cystic fibrosis ini. Karena memang penderita cystic fibrosis ini eh, apa kadar garam dan air di dalam tubuh penderitanya itu lebih cepat hilang melalui keringat, ya. Melalui keringat, bukan air kemih, tapi melalui keringat, ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah memelihara fungsi organ tubuh, ya. Jadi garam ini sangat bermanfaat bagi saraf dan otot, ya. Saraf dan otot. Kalau kekurangan garam bisa terjadi atau kerusakan, terjadi kelainan atau kerusakan saraf dan otot, ya. Bisa kram, ya, atau yang lainnya, ya. Atau bahkan bisa terjadi apa stroke misalnya, ya. Mencegah gangguan perkembangan otak, ya. Ini manfaat garam yang lain. Selanjutnya, mengatasi sakit tenggorokan, ya. Eh, Ketika COVID, ingat, ya, ada gejala sakit tenggorokan. Nah, salah satu terapinya adalah dengan garam, ya. Jadi dengan eh, garam dicampur dengan air hangat, ya, misalnya bisa dijadikan obat kumur, ya, untuk mengatasi sakit tenggorokan, ya. Manfaat garam yang satu ini bisa menghilangkan rasa gatal juga pada tenggorokan, ya, bisa membunuh bakteri, ya, bisa mengurangi pembengkakan, ya, yang disebabkan oleh sakit tenggorokan, ya. Kemudian selain itu manfaat garam yang lain adalah meringankan radang gusi, ya, radang gusi. Dan dengan berkumur air garam, ya, insya Allah akan mereda karena memang punya fungsi membunuh bakteri, ya. Kemudian membersihkan dan mengangkat sel kulit yang mati, ya. Garam itu teksturnya kasar, bisa dijadikan skrap tubuh, ya. Jadi dicampur air, kemudian bisa, ya, jadi dihaluskan gitu, ya, campur air, kemudian dibuat sabunan dengan air garam ini, ya, mengangkat sel kulit yang mati. Selanjutnya saya, ya, manfaat gula selanjutnya, ya. Tentunya gula ini sebagai sumber energi, ya. Dengan gula kita menjadi lebih berenergi, ya.
Kemudian meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ya, kalau orang kekurangan gula, hipoglikemi, ya, itu maka fokus dan konsentrasi menurun. Ya. Mencegah dehidrasi, ya, gula juga bisa mencegah dehidrasi. Sehingga larutan gula dan garam atau oralit itu tidak hanya natrium, tidak hanya garam, tapi ada gulanya, ya, dikasih gula, ya, untuk mencegah dehidrasi. Memperbaiki mood, ya, orang yang moodnya kurang baik, maka gula ini bisa bermanfaat buat memperbaiki moodnya. Meningkatkan stamina, ya. Kemudian mencegah kelelahan, membantu penyembuhan, ya. Sehingga kemudian yang namanya cairan infus itu ketika orang sakit tidak cukup dengan NaCl, ya. Cairan infus itu ada D5 atau glukosa. D5 itu dextrosa 5, ya, isinya gula, ya. D gula itu ada yang D5, D10, ada yang D40, tergantung jenisnya. Makin banyak angkanya makin tinggi kadar gulanya, ya. D5, D10, D40, ya. Kalau orang hipoglikemi, orang yang kadar gulanya tiba-tiba ngedrop, maka kasihnya adalah D40, ya. Sehingga kemudian ya, dengan dikasih D40 itu diharapkan gula darahnya segera naik. Lanjutnya slide. Mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, insya Allah gula juga membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya, manusia. Ya. Kemudian pengawet yang alami. Ya, kalau kita bikin tape gitu ya, tape ketan atau tape singkong, maka ada gula pasirnya, ya, supaya maaf, ini yang fermentasi nanti. Pengawet, ya. Kalau ada kalau kita bikin apa manisan, ya, misalnya mangga, ya, bikin manisan mangga, ya, dengan cara memakai gula pasir, campur air, direbus, dicampur garam sedikit, ya, setelah itu mendidih, ya, airnya kemudian dimatikan, baru kemudian setelah itu dicampuri mangga-mangga yang mentah gitu ya. Jadi kepengen ya, mangga yang mentah dimasukkan di dalam air gula campur garam sedikit itu yang sudah dipanaskan, mendidih. Kemudian kita dinginkan, maka menjadi manisan gula, menjadi manisan mangga, ya. Awet insya Allah ini. Kemudian mendukung proses fermentasi, ya. Kalau kita bikin tape ketan, tape singkong dan sebagainya, ya, maka ada gula pasirnya untuk mendukung proses fermentasi. Nah, alhamdulillah baik, insya Allah seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Dokter Osman Asteja yang sudah menjelaskan banyak pemahaman ya dokter. Tadi sudah disebutkan fungsi ginjal, lalu tanda-tanda awal bagaimana ginjal itu bermasalah, dan disebutkan juga penyebab-penyebabnya, dan uh, bagaimana cara kita menjaga ginjal kita tetap sehat. Baik, dokter, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau didiskusikan? Hmm. Baik, ini dokter izin untuk sesi tanya jawab ya dokter dari Mbak Nisa Maulia Rahmah. Waktu dan teman disilahkan. Ya, oke, terima kasih Zah untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Dokter, saya izin bertanya. Tadi udah udah dijelasin banyak ya Dok untuk tentang ginjalnya, dan izin bertanya untuk masalah cuci darah Dok. Kira-kira bagi anak muda atau anak kecil ya Dok yang mengalami atau melewati fase cuci darah ini, ke depannya apakah ada efek sampingnya Dok? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, untuk cuci darahnya sendiri itu dilakukan sampai kapan ya Dok? Atau apakah sampai sembuh
atau seterus-terusnya sampai dalam jangka waktu yang lama? Seperti itu dok untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik dokter, untuk pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab, dok? Langsung saya jawab aja ya. Baik, Baik, silahkan dok. terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Yang pertama, ya cuci darah atau hemodialisis ini memang memiliki efek samping ya, dan efek sampingnya ini setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang merasa mual, ada yang ya tidak enak badan. Ya, tentu eh, ada efek sampingnya. Ya. Ada yang merasa ringan, ada yang merasa agak berat. Tapi insya Allah eh, hemodialisis atau cuci darah ini adalah eh, mekanisme atau apa cara yang aman, insya Allah. Aman, insya Allah aman dibandingkan kalau bahayanya gagal ginjal kronis tersebut. Ya. Kalau di mana gagal ginjal kronis itu kan ginjalnya sudah rusak parah ya, rusak parah. Bila diberi obat-obatan yang konservatif itu sudah tidak bisa ya, termasuk obat-obatan dari dokter ya ataupun herbal itu sudah tidak bisa ya, tidak tidak ada ya apa perkembangan ya, tidak mempan, tidak ada respon dari tubuh ya, tidak ada respon dari ginjalnya, tidak ada apa tidak membaik ya, ya maka kemudian insya Allah dengan ya secara apa ikhtiari ya, langkah yang selanjutnya yang terbaik ya, ya dalam rangka untuk tentunya eh, ingin apa hidup lebih lama misalnya, supaya hidup lebih lama maka jalan yang alternatif yang bisa diberikan oleh dokter ya, alternatif terakhir adalah dengan hemodialisis ini, cuci darah ini ya, langkah terakhir ya, karena memang eh, bagi dokter belum ada ya alternatif yang lebih baik dari hemodialisis ini ya. Kemudian sampai kapan harus hemodialisis ya, ya kalau gagal ginjal kronis karena fungsi ginjalnya ini sudah rusak parah ya, dan sulit untuk menjadi baik ya, maka biasanya cuci darah ini dilakukan seumur hidup ya. Seumur hidup ya. Jadi secara rutin ya melakukan cuci darah di rumah sakit ya. Dan kalau tidak pakai BPJS, tidak pakai asuransi JKN ya, itu biayanya sangat mahal, tinggi ya. Ya alhamdulillah dengan adanya jaminan kesehatan nasional, dengan asuransi, dengan BPJS ya, ini bisa didapatkan secara cuma-cuma ya. Insyaallah demikian. Terima kasih Pak jawabannya. Ya sama-sama Mbak Nisa. Baik, selanjutnya mungkin dari Mbak Vika bisa disilahkan Mbak untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Zahra, terima kasih. Bismillah, perkenalkan saya Vika, dokter dari Komsat FIB, izin bertanya. Tadi kan dokter menjelaskan bahwa di setiap makanan kita itu dalam mengkonsumsi gula, kemudian garam, lemak, dan lain sebagainya itu kan ada takarannya ya, dok. Nah, Ya. bagaimana kita tahu takaran dalam makanan kita itu sudah sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan ataupun kurang. Sedangkan kalau kita makan kan misal ngasih garam ya udah segitu gitulah. Cara kita untuk mengetahui itu sudah sesuai takaran bagaimana ya? Tuh, terima kasih. Ya, baik. Saya langsung ya jawab. Jadi kalau untuk makanan sehari-hari yang kita makan di rumah ya kita sulit untuk menakar apa yang kita makan ya.
Karena memang kadang ibu yang di rumah itu juga kadang nggak kira-kira ngasih ngasih gula, kasih garam, itu nggak kira-kira. Ya. Kemudian apa yang kita makan, yang disajikan di piring juga nggak tahu kadar garam guranya berapa, kita nggak tahu. Ya kira-kira saja ya. Ya, kalau makanan-makanan kemasan bisa kita tahu kadar gula, kadar garamnya. Tapi kalau makanan yang buatan kita sendiri malah tidak tahu. Ya. Ya, jadi kira-kira saja kalau untuk makanan yang kita buat sendiri. Ya. Misalnya seperti itu jawabannya. Oke, baik dokter. Baik dokter, terima kasih banyak atas penyampaian materi, atas penjelasan pada malam hari ini. Mungkin jika dari teman-teman sudah tidak ada yang bertanya dan berhubung waktunya sudah habis ya dokter, dari dokter bisa menyampaikan closing statement mungkin Ya, silahkan. closing statement-nya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah ini menciptakan kita dengan sangat sempurna, ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Allah menciptakan ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, jangan disia-siakan dengan ciptaan Allah ini, ya. Jangan kita sia-siakan eh, yang telah diciptakan Allah, ya, tubuh yang sangat sempurna ini, jangan semena-mena terhadap tubuh kita, ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi ya, eh, selain banyak minum air putih, ya minum air putih juga jangan berlebihan juga, ya, secukupnya, ya. Dan itu air putih itu bisa untuk apa, menetralkan atau mengurangi kadar kemanisan atau kadar keasinan di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ya, jadi kalau kita habis makan minum yang manis-manis atau yang asin-asin, maka kita minum air putih, ya, supaya eh, garam ataupun gula yang ada di dalam makanan minuman itu bisa bisa eh, apa, kadarnya berkurang, ya, oleh air putih yang kita minum. Ya. Misalnya seperti itu, ya. Dan oh ya, yang terakhir, puasa, ya. Puasa itu sangat penting sekali. Ya. Apalagi kalau puasa ini dilakukan secara rutin. Ya, ini puasa ini mengistirahatkan kerja ginjal kita. Ya. Ginjal itu kan apalagi kalau kita sering minum, ya, sering minum, sering makan, sering minum, itu ginjal kita nggak pernah berhenti bekerja. Ya. Maka untuk mengistirahatkan ginjal ya dengan puasa, supaya memberi kesempatan ginjal itu untuk meregenerasi sel dan jaringannya. Ya. Mengistirahatkan dan juga meregenerasi sel-sel yang rusak, ya, jaringannya rusak, yaitu dengan cara berpuasa. Apalagi kalau dilakukan dengan rutin, insya Allah akan sangat bermanfaat. Kalau hanya sesekali ya kurang, manfaatnya kurang. Baik, insya Allah seperti itu kalau statement dari saya. Baik, terima kasih banyak Dr. Osman Asteja yang telah menyampaikan materi mengenai kesehatan ginjal pada malam hari ini. Mungkin saya ambil sedikit kesimpulan ya teman-teman. Cara bersyukur kita kepada Allah yaitu dengan menjaga tubuh kita sendiri, menjaga kesehatan kita. Nah, sebelum uh, ditutup pada kegiatan malam hari ini, mungkin kita dokumentasi bersama dulu ya teman-teman. Jika tidak ada kendala, teman-teman bisa menyalakan kameranya.
Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Usmana dan teman-teman semua. Langsung saja mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua dan dokter. Eh, saya cukupkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah tindak. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Pak Usmana. Makasih Umi. Mohon izin keluar ya. Sehat-sehat, dokter. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Sayonara, 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 sampai jumpa ya guys ya guys. Minimal rekorder dimatiin dulu. Cara Mas mati udah Agung. piye? Mas Agung. Mas Agung. Agung. Tempuang. Tempuang. Cara matiin record piye, woi? Yo record dimatiin dong, Gung. Caranya Stop record dong. enak, Mas. Ya Allah. Ini sore kan record kan. Oh, YouTube. Terus di Mas.